Pakai singlet, pakai lipstick. Iya, Ini ini singlet party lagi. Tuh, party. Well, hello semuanya. Thank you for coming to Kamar Mbak Lupi again. And this is our second session with my best friends from high school. We call them Praksasawati karena kita besar-besar dengan perjalanan hidup yang besar-besar. Tapi kalau sudah kumpul berempat gini, aku dengan generousnya membagikan kamar ini aku sewakan kepada teman-teman yang lain. So last time aku sewakan ke Mbak Mul. Nah, sekarang aku sewakan ke Mbak Iem. Nah, Mbak Iem ini nanti yang akan hosting the whole show. Nanti kita mau tanya jawab juga. Moga-moga dari sini teman-teman bisa ambil manfaatnya. Terus nanti kalau ada ide-ide lagi, ngomong aja. Nanti kita bikinin lagi video baru. Ayo Mbak Iem. Thank you. How are you? Very good, thanks. I think we should introduce ourselves just for the people that never seen us before. Just a quick one this time, no long-winded explanation. Just your name and your nickname and your location. Alright, my name is Lupi, Pak Lupi Budi Prakoso. My nickname is Ipul, and I live in Jakarta. Hi, my name is Elvira Setiarini. My nickname is Mul. Ketawa lah. Good morning, Sunday morning. I live in Jakarta. Jakarta. The suburb. Suburb. Suburbnya mana? Depok. No need. Cirende. Jangan deh, ntar takutnya ada stalker ya. Iya. Siapa juga Jakarta aja. Alexandra Sutopo. Panggilannya Goden, ya, atau Lala. Tapi lebih kalau di grup ini panggilannya nggak boleh pakai nama Lala, jadi pakai Goden, ya. Currently living in Bali. Okay, and I'm Navita. My nickname's Ian, and I'm coming from Brisbane, Australia. How's COVID in Bali? Well, Bali, as you know, known for tourism. I think that's almost like 95% way of living di Bali ya. So it hit us very bad, like very bad. It's literally semua tourist places are empty, souvenir shops are closed. Terus ya para pekerja di hotel basically jobless banyak kan. So like I think 60% they lost their job. One thing that I love from COVID itu semua orang jadi gemar cuci tangan. Iya, benar. Aku tuh paling senang cuci tangan ya dari dulu. Jadi sekarang kemana-mana bisa cuci tangan tuh rasanya happy banget. Ya, emang. Kalau di Jakarta gimana? Di daerahmu? Well, kalau kita ngomong tentang Jakarta, we're not only talking about Jakarta, we're talking about the cities around it. Governor of Jakarta has stated to extend the social distancing itu. Tapi what happens is that if that was implemented like in last March or something, people still had savings. People still have jobs, gitu loh. Sekarang, there are people losing their jobs. They cannot do that anymore. They cannot afford that anymore. So if you're looking at the area in around, like my area in Tangerang is a bit west to Jakarta, itu people don't really care anymore. So if you go to the mall, yes, there's still protocols that are applied. You still have to wash your hands before you go to the mall. You have to check your body temperature. But if you're looking at the mall here in Tangerang area, it's already packed. Tapi juga gue nggak mau membatasi gerak gue terlalu banyak karena kalau udah kena ke faktor psikologis karena kita jadi udah ansos, kita jadi antisosial banget, jadi orang kita udah terlalu menikmati untuk hidup sendirian kan. Waktu itu kan pergi ke mall, ada mbak-mbak cuci tangan. Gue lagi ngobrol sama temen gue di belakang. Gue tuh lupa kalau kita mesti social distancing karena gue udah lama ketemu gue, terus gue jadi lagi girang-girang yang ngobrol. Nah waktu gue tuh lupa antri agak jauh dari si mbak-mbak yang cuci tangan itu. Jadi gue tuh yang pas itu terus gue mendekat, ternyata dia lagi ngeringin tangan.
tapi kan she was rude enough to say, "Ibu jangan dekat-dekat saya dong." Gue bilang, iya sorry aku lupa. Aku bilang gitu kan, gitu. Aku Iya. lupa, biasa aja Mbak kalau ngomong nggak usah judes. Aku gitu kan, karena gue udah kesel. Jadi gue juga jadi Bawa nggak anak biasa ngomong party. baik-baik sama orang kan. Terus biasanya dia ngomong, ya kan saya kaget Bu, Ibu kalau saya belum selesai Ibu pakai Ibu pakai dekat-dekat kan saya jadi kaget. Dong saya belum selesai kok. Kamu gampang kaget ya, jantungmu lemah. Kayak gitu, itu jadi ngajak berantem. Kan akhirnya, kan tuh, itu satu contoh ya. Dia parnoan, jadi ngeliat orang, ngeliat penyakit. Gue juga jadi orang judes, karena gue tidak biasa bersikap yang, kalau gue ngadepin kayak gitu, gimana ya? Karena kita jadi biasa sendiri kan, begitu ada pada orang lain, kita kayak singa keluar kandang. Itu satu faktor psikologis lah yang gue juga mengkoreksi diri gue sendiri, kan gak usah katain jantungnya orang dong ya, biasa aja. Gitu. Di daerahmu gimana, Mo? Sebenarnya malah nggak terlalu kelihatan ininya, orang menerapkannya begitu ya. Iya, begitu. Orang-orang itu pakai masker itu cuman kalau ke dalam minimarket atau ke tempat-tempat umum doang. Tapi kalau misalnya jalan-jalan kayak gitu di luar, nggak ada yang pakai masker. Maskernya cuma ditaruh di dagu. Compared to all the other Australian states, in Queensland we are the best one. You know, other states like Victoria, New South Wales, they're worse than us. But see, we closed the border. How about the economy in your city? It's not bad because the government do help a lot. But what I want to talk about in this discussion is about the depression side of things, the mental health. Yeah, I was just wondering how you guys going. You seem to be doing okay, I think. Yeah, laughter. we're here. Laughter. I think we Masih ketawa-ketawa kok. Helps. Maybe we are one of kita termasuk yang the lucky ones aja kali ya. There are people that are actually suffering very badly about that. Kita termasuk yang beruntung aja sih sebenarnya. Gitu, karena masih ada kalau gue memang udah pada ininya, kalau gue sih memang pada dasarnya kerjanya memang udah dari rumah ya, jadi nggak terlalu berasa buat diri sendiri, sama memang gue introvert juga, jadi kalau ketemu orang tuh males, jadi nggak terlalu berasa. Iya benar. Jadi so you like COVID? Iya, terus sekarang bisnis sampingan suami gue kan sekarang jual ikan dan segala macam begitu. Orang butuh makan ya, gitu. Malam pergi. Tetap aja kan jalan ya jadinya ya. Makanan yang datang ke tempat mereka ya bisnis jalan. Terus gue bisnis gue tidak terganggu. Jadi secara personally keluarga gue tidak terlalu terasa. Gitu. Iya. Goden gimana tuh yang bisnis sendiri kan? Karena everybody's tired, everybody's stressed. Ya, the only way they know that they can release their stress itu kebanyakan adalah pergi pijat massage. Ya, with the environment, itu banget loh. Kita kangen itu banget loh. Dikangenin banyak orang di Bali, meskipun kayak aku nih ya, tinggal di Bali, kerjanya juga di bidang spa, tapi I miss being massage, I miss being pampered gitu loh. Nah, ini yang bisa membuat apa ya? Secara psikologis orang bisa survive gitu. Jadi bahwa mereka masih bisa enjoy, mereka masih bisa feel that somebody's taking care of us gitu, masih bisa relax. Salah satunya ya dengan fisioterapi. Jadi mereka memperbaiki postur, memperbaiki sistem syarafnya, pakai gitu-gitulah. Jadi supaya mereka punya imun sistemnya lebih kuat. Tidak terpuruk dengan bisnis-bisnis turisme yang lainnya sih. So it's still okay. So lucky, Goden. Yeah, it just happened. So lucky. Kalau misalnya nggak bisa ngantor, akhirnya pada banting setir bisnis yang lain yang bisa survive di zaman COVID, seperti jual makanan lah, jual roti, jasa antar lah, kayak gitu ya kan, jual roti. Rotinya mana, Gat? Roti Goden gila. Rotinya besok aja, soalnya hari ini kan udah di rumah. Ya, rotinya Goden nggak ada, gue makan kelanting dimarahin kan. Nah, kan iya, karena nggak ada rotinya Goden. Kita ini kan kalau ngobrol kan seru ya, tapi kayaknya kita semua masing-masing orang introvert loh. Kita tuh berempat aslinya sama-sama loner loh. Kita tuh senang. I'm not sure about you. I think you not an introvert. Don't get me wrong. Gue tuh nggak suka kumpul banyak orang. Oh ya?
Enggak, makanya kita kan apa yang terlihat di permukaan tuh beda sama itu. Gue kalau ketemu orang ngomong rame gitu ya, tapi nggak berarti gue butuh ketemu orang terus-terusan. Gue capek. Terus-terusan. Dan gue lebih seneng ngomong begini online, udah selesai, udah. Tapi nggak perlu terus gitu loh. Intens gitu ya. Kapan pulangnya kamu? Beneran. Iya, tapi ya nggak semua orang senang sendirian loh. Nah, itu Banyak orang itu jadi stres tuh kena COVID. They said that they feel like they're very low in energy. They got no energy. They sleep longer. They don't feel the same as before COVID. You know, and I don't know. I'm thinking, is that like, you know, maybe they're the outgoing ones? You know, I think dia butuh energi dari orang lain ya, berdekatan dengan orang lain ya. Ya, dan juga mungkin karena dia tidak, they don't maintain their regime gitu loh. Jadi kayak aku, I don't have to go to work, but I still wake up at the same time, gitu loh. Yeah. Itu jadi yeah. Manusia butuh ini soalnya konsistensi ya. Basically 3 bulan pertama itu dia memang depresi ya, karena dia nggak ketemu teman-teman sekolahnya, dia nggak main gitu loh, nggak physically ketemu dan main lari-lari apalah segala macam. Jadi mereka hanya ketemu tuh di kelas kan mereka nggak bisa ngobrol. Yang laki-laki yang satu grup ini mereka main di satu game online lah selalu. Jadi mereka ketemu di gamenya ini. Nah di game ini mereka ya siapa yang kalah, siapa yang rankingnya nggak tinggi apa segala macam itu pasti dibully sama yang lainnya gitu loh. Itulah, jadi dia berdepresi, dia tuh nangisnya sering banget tiap sore terutama ya pas aku pulang kerja, mana aku kan kerja, jadi dia kadang-kadang di rumah sendiri, akhirnya aku bawa jadi bolak-balik dan pasar Ungasan terus dia ikut kan, aku titip di rumahnya adekku ini. It was tough for him, very tough. Aku ini sih. Umur berapa? 11 mau 12 bulan depan. Oh, udah mulai teenager ya. Teenager. Ya, handphone dia kan aku blok untuk YouTube-nya, jadi dia cuma bisa pakai Play 2, which is a kid version of YouTube gitu. Jadi dia nggak bisa lihat yang aneh-aneh. But nggak pernah aku masuk ke kamarnya dia malam-malam gitu loh. Tapi malam itu aku kebangun jam 10:30 gitu loh. Aku masuk gitu loh. Dia tahu handphonenya taruh di lantai, dia dari atas tempat tidur nontonnya ke bawah gitu. Pas aku masuk dia sodok itu handphone ke bawah tempat tidur. Aku ngapain begitu? Ya? Ngapain gitu? Terus enggak nggak bisa tidur gitu. Terus aku lihat ke kolong, itu apa? Masih nyala, dia nggak sempat matiin. Kan di kolong tempat tidur kan nyala-nyala gitu, apa itu kan aku liatin. Nggak gitu merhatiin videonya, tapi aku cuma lihat title yang dia search itu apa, browsingnya tuh apa. Bilang, Dimas, ya, apa sih? I forgot what is something has sex education for sex for teenager, apa teenager sex kayak gitulah. Kaget aku langsung. Oke, sudah mulai dia. Oke lah. Nggak tahu ya. Mungkin gue juga nggak pernah nangkep. Gue hanya melihat itu sekali. Terus gue pernah nanya sama dia, did you ever talk about that with your friends? Oh iya. Terus dia bilang, aku ngomong sama temenku kalau seks itu begini begitu. Terus sampai dia came into discussion tentang premarital sex. Terus si temannya si X gitu, dia bilang, aduh itu kan gimana ya, kenapa kita mesti harus stay virgin until we get married? Itu kan kalau nanti tahu-tahu, what if the sex life is not good? Then there's no return policy kan? Dia bilang gitu. Umur berapa? Dia ngomongin begitu? SMP kelas 3. Yang tentang no return policy itu SMP kelas 3. Jadi mereka ngeliat cowok itu sebagai retail ya. Jadi ada return policy-nya, it's called divorce. Itu bukan return. Apa ya? Return policy. Ya kayak gitu-gitu. Jadi gue nggak tahu ya. Karena kan kebutuhan perempuan terhadap seks dengan kebutuhan anak laki terhadap seks itu beda ya. Anak laki kan memang drive seksnya kan lebih tinggi gitu. Jadi kalau dua-duanya nggak comfortable gitu ya ngomong sama gue soal gitu. Cuman ya gue cuekin aja gitu, gue ngomong aja. Cuman kalau si Jason tuh jadi diem, clamp up. Kalau Isabel masih
biarpun dia nggak comfortable, tapi ya dia masih jawab gitu loh. I still get the answer. With boys, I feel like if they don't want to talk about it, they're not going to talk about it. Yeah. So that's how I feel. Like they think we don't understand anyway. Gitu. Iya. Atau mungkin kita one way communication kali ya. Kita ngomong aja, tapi not expecting them to say anything back to us. Honestly gitu loh. Karena mungkin kita ngomong aja sampai mereka nanti pikir-pikir sendiri lah. Mereka mikir sendiri, okay, the do's and don'ts ya. Do's and don'ts, oh my God. Do's and don'ts. The do's and don'ts ya, itu kita kasih tahu aja. Habis itu at one point aku pikir kalau aku push terus dia malah akan pergi tambah jauh nih, tambah nggak mau cerita. Iya, betul. Benar. Jadi ya sudahlah, let it be. Aku nemu gitu juga, ya aku nggak marah, cuma bilang, ayo kamu tahu gimana kalau gitu. Tapi dia kagetnya setengah mati sampai bersumpah-sumpah nggak akan lagi gitu loh, sampai bersumpah-sumpah. Cuma saya sumpah nggak apa-apa. Tapi harus dijaga juga kali, Goden, jangan sampai anak itu nanti nganggep yang seks itu nanti tabu, jadi frigid gitulah. Iya. Gitu, itu nggak boleh juga. Makanya Goden lebih santai tentang itu. Justru malah gue mau dengar tentang misi jiwa loh, karena gini, kadang-kadang misi jiwa itu menariknya tuh karena kita melewatinya tuh yang dahsyat dulu, yang kacau dulu gitu, baru ketemu. Kan nggak mungkin lah misi jiwa kesannya kan noble banget. Ya aku lagi bingung, lagi mikir apa ya misi jiwaku ya. I don't know what my mission is. Ipo, what's my mission? I have no idea. Aku tahu visi-misinya kantor, tahu. Objektif. Apa ya? Gue nggak tahu. I think you're a teacher. I think your mission is a teacher. Misi jiwa guru orang gede. Guru orang jadinya, gede. Makanya kalau misalnya gue di sekolahan gitu tuh, gue nggak cocok ngajar anak kecilnya. Gue mendingan jadi kepala sekolahnya. Karena yang gue open itu orang tua yang sedang punya masalah pribadi sendiri gitu. Terus nanti kan impact-nya ke anak-anaknya gitu. Iya. Yeah, what's your mission in life? Mission in life? Lu inget nggak, Mul? Lu suatu saat, sorry ya gue interrupt ya. Mission in life is something like, lu suka tahu ada kucing datang ke tempat lu, terus minta tolong sama lu, terus lu jadi end up nolongin banyak kucing. Itu bisa as simple as that loh. Ini hidup gue tuh seputar ya kucing dan animal gitu ya. Animal gitu. Aku kemarin itu kok mission gue itu educating orang-orang tentang ini pet. Jadi tetangga itu punya anak umur mungkin kelas 3 gitu. Habis gitu sama bapaknya diambil kucing di jalan 2 biji kecil-kecil dibawa pulang. Habis gitu terus ternyata satu rumah itu pada takut semua sama kucing. Terus habis gitu larilah ke aku. Itu dia tanya, Mbak, ini kenapa kucingnya kok ini mencret gitu. Dibeliin Lactobe gitu. Udah kan kayak gitu, habis itu boleh dikasih ini enggak minyak kayu putih? Jangan. Kesempatan kalau dia nanya ke aku, itu sekalian aku bombardir sama ilmu tentang itu. Tentang melihara pet begitu. Ya misinya tuh begitu, supaya orang-orang itu teredukasi tentang melihara binatang. Kita ngetik Google gitu, misalnya tentang kucing hamil gitu. Nanti kan kelihatan itu yang search result-nya ada berapa 100.000 atau berapa kayak gitu. Tapi kalau misalnya pregnant cat itu bisa jutaan, bilionan. Iya, betul. Kan? Mission done. Ipo misinya, I think she's a teacher, but she's an teacher so. for adult, not for young. Adult teacher kayaknya kinky banget ya. Nggak ada, makanya teacher itu menurut aku Iya ya, itu konotasinya bisa kemana-mana. Kita kan selalu compare suami dengan bokap, subconsciously ya, and we expect our partners to be like the good version of your father. Yeah,
mengkomparnya tuh nggak adil gitu loh. Yeah. Karena bokap yang itu yang bagus-bagusnya versi aja. bagusnya. Yang jeleknya kan yang kita nggak lihat semuanya tahu. Gitu. Yang tahu banyak kan nyokap kan? Iya. Kalau bokap then I think that's not fair. And if you look for a man to be like that, you'll never find one. You know? Sebenarnya gini ya, aku kemarin habis ngebahas ini juga nih ya, bahasnya tapi beda ya. So we were talking about cooking ya. Jadi seorang anak ya, dia akan selalu bilang masakan ibunya itu yang paling enak. Ya, misalnya bikin nasi goreng aja ya, yang simple. Iya. Ya, mau dibeliin nasi goreng dari restoran mana, warung mana, sana sini, dia tetap akan bilang, tapi punya mama lebih enak gitu. Karena apa? Karena itu adalah sesuatu yang dia kenal lebih awal, udah lama, dari dia mungkin masih kecil atau mungkin even dari dia masih menyusui gitu ya. Dia sudah bisa merasakan masakan ibunya gitu. Dan secara tidak langsung taste-nya dia sudah terbentuk ya karena ibunya yang membuat gitu. Jadi apapun yang dibuat ibunya pasti enak gitu kan. Nah, I think it's similar dengan situasi dengan laki ya. Karena kita dari kecil sudah lihat figur ayah atau figur laki dalam hidup itu tuh yang kita tahu pertama kali kan ya bapak kita gitu, ayah kita. Nah, sehingga kita melihat ini harusnya memang seperti ini ya. Well, even though we know minus plusnya dia gitu ya, tapi tetap we understand it's human, make mistakes, we're not perfect gitu. Jadi we accept it. Nah, begitu kita kenal orang lain, laki lain gitu loh. It's so hard for us to accept gitu loh kadang-kadang kelemahannya atau kekurangannya dia, karena harusnya nggak gini gitu, harusnya kamu harus bisa lebih gini. Nah itu ya, I think it's similar to cooking ya. Iya benar sekali. Kalau bokap itu lebih pada sisi penyayang binatang ini. Dulu bokap punya burung tuh banyak burung. Iya, aku ingat banget. Iya kan, anjing segudang, sampai kelelawar aja pernah dipiara tuh nggak sih bokap? Oh my god, benar. COVID. Monyet. Makanya itu sebelum zaman COVID, monyet aja dipiara zaman dulu, ya ampun bokap gue. Sedangkan nyokap gue sama burung kakak tua, dulu pernah punya burung kakak tua, semuanya sayang sama dia. Burung kakak tua gue sayang sama semua orang kecuali sama nyokap. Consciously-nya itu adalah gue ngarep suami gue juga sayang sama binatang. Kayak gue gitu juga, tapi ya gue setir lah, kayak siapa sih yang nggak suka sama kucing nih kalau misalnya udah ada di rumah gitu kan. Yang penting lo terima beres aja, tinggal ngelus-ngelus doang. Masalah makanan sama pup gue yang ngurus, lo tinggal ngelus-ngelus doang, lama-lama akhirnya sayang juga. Gitu. Nah, iya, mamaku termasuk tipe yang kalau boleh bilang kolot ya, zaman dulu jadi sangat. Jadi menurut dia itu fashion itu kayak berdosa banget ya, lu buang-buang duit dan you can't make money out of that. Ya, kayak gitu. Pokoknya dosa deh pokoknya. Makanya kan mamaku sama Rani kan udah kayak anjing sama kucing kali. Anjing kucing aja bisa hidup bareng. Isabel kan mau jadi dokter hewan ya. Ini. Passionnya tuh emang di hewan gitu lah ya. Terus kita kan support gitu. Cuman sama bokapnya nggak di-support. Soalnya kayaknya sih gue nggak tahu kenapa ya maksudnya ya, kenapa nggak disupport gue nggak tahu. Cuman menurut gue ya karena mungkin keuangan. Kalau misalnya dia cuman belajar jadi IT apa gitu kan 3 tahun juga udah beres gitu. Dan kayaknya dia nggak yakin kalau Isabel tuh cukup pinter gitu. Finish. Ya, kadang-kadang nggak apa-apa. Kadang-kadang lu mesti ngadepin perlawanan seperti kayak gitu supaya dia lebih persisten. Karena bagaimanapun kita anak-anak nih hidup di zaman yang apa-apa mudah kan ya. Jadinya kalau memang dia dilawan gitu, kalau memang itu kemauannya dia, biar dia lebih ngotot sehingga yang harusnya misalnya dia nggak bisa, dia akan berjuang. Biarin aja. Yang gue takutin kalau misalnya dia lagi kesusahan gitu ya, lagi ada ujian apa gitu di kuliah susah banget, and I don't want her to think that, maybe I should have listened to my dad, you know? Lu kasih tau dia aja gitu. Lu kasih tau dia aja gitu. Gue gak mau lu begitu loh ya. Iya, gue ngomong sama dia, gue bilang sama dia kalau misalnya nanti kamu lagi kesusahan,
di kuliah ada kesusahan, saya nggak mau kamu tuh mikir I should have listened to my dad. You know, everybody will have difficulties, ya. Di kuliah kan nggak gampang. Semua orang pasti akan merasa begitu gitu. Setelah mamaku lihat prestasinya dia ya, apa yang bisa dia capai, terus dia bikin fashion show, bikin apa, baru dia mau mulai mengakui sih. Tapi itu takes years. Nah, bye. Foto. Yes. Gimana caranya? Aku screenshot sekarang. Oke, udah siap belum? No. Udah. Wait. No. Cepetan. Kupingnya berapa sih? Kupingnya berapa sih? Di kanan, di kiri. Itu Iya. kacamata mau taruh di mana sih? Ya udah taruh di meja aja, nggak usah taruh di kepala. Jangan pakai kacamata tuh mata, bukan kepala, no. Biar kepalanya bisa cepol. Biar lebih tajam pakai kacamata kepalanya. Itu bando. Bando. Oh, bando ya, oke. Baru tahu gue bando ada lensanya. Oke. Ready? Ya. Oke. Lu ngaku gemukan? Enggak, nggak Mana gemukan. gebuknya sebelah mana? Makanya. Perut. Mana? Oh, perut. Nggak apa-apa, perut nggak kelihatan. Malah. Apa itu? Mau Itu lihat? dibanggain. Mau lihat udah. Itu mau yang ya. Yaudah nih kita habisin dulu aja. Sayang waktunya. Kenapa? Aja. Horornya. Ini Ya, harus dilepas sarapan dulu. gimana? Gimana sih caranya mute? Lupa nge-mute. Dan tadi gue udah serak. Lupa nge-mute. Permisi dulu deh, lain kali permisi dulu. Iya, jadi aku lepas earphone dulu gitu loh. Nggak pasti Soalnya saya ya, nggak punya. kalau gue bilang permisi, lu gak ada yang ngizinin.